Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan tema 3 subtema 1. Kita masuk di muatan IPA. Di subtema 1 ini materi IPA-nya yaitu tentang rangkaian listrik. Kita langsung saja ke materi. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang menghasilkan arus listrik. Nah, di sini alat-alat yang diperlukan dalam merangkai listrik itu ada 5 untuk SD ya. Itu ada baterai, ada lampu, ada saklar, ada kabel, dan ada papan rangkaian. Nah, di sini Pak Irfan contohkan di sebelah kanan itu merupakan paket dari kit IPA yang mungkin semua sekolah itu punya dan biasanya digunakan untuk praktikum kelistrikan. Yang pertama ada baterai. Baterainya itu ada di sini yang dilindungi oleh kotak tempatnya baterai. Yang kedua ada lampu. Di sini menggunakan lampu yang kecil. Ada lampu di sini. Dan di sini juga ada lampu. Yang ketiga yaitu tentang saklar. Saklar yang dipakai di sini adalah saklar pisau, di mana apabila pisaunya ditutupkan seperti gambar ini, rangkaiannya menjadi tertutup, listriknya menyala. Apabila saklarnya ini dicabut, dia akan memutus aliran listrik. Dan yang keempat adalah kabel. Di gambar ditunjukkan dengan warna merah dan warna hitam. Dan yang kelima adalah papan rangkaian yang ditunjukkan dengan warna kuning. Sayang sekali kita masih dalam kondisi belajar dari rumah, jadi Pak Irfan tidak bisa menunjukkan secara langsung bagaimana alat-alat merangkai listrik ini. Tapi tidak apa-apa, dengan adanya gambar ini sudah cukup mewakili kalian bisa melihat kit IPA dari gambar. Selanjutnya, berdasarkan kondisi saklar dan kondisi lampu, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah rangkaian terbuka, dan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang saklarnya dalam kondisi terbuka atau pisaunya tadi diangkat sehingga lampunya mati. Jadi saklar pisaunya tadi diangkat sehingga lampunya mati. Rangkaian terbuka ditandai dengan saklarnya dimatikan atau lampunya mati. Sedangkan yang kedua adalah rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang saklarnya dalam kondisi tertutup atau saklarnya pisau tadi diturunkan sehingga lampunya menyala. Rangkaian tertutup ditandai dengan saklar dihidupkan atau lampu menyala. Kita lanjutkan. Berdasarkan susunan alat listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang lampunya disusun secara berurutan atau berderet. Nah, di sini langsung saja. Ini adalah gambar. Apabila lampunya disusun secara berurutan, ini ada lampu 1, di sini ada lampu 2, dijejerkan, tidak ada percabangan kabel, itu adalah rangkaian seri, seperti ini juga. Nah, apabila rangkaian seri, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lampunya itu berurutan. Nah, lampunya berurutan 1, 2 dalam satu kabel aliran. Yang kedua, nyala lampunya tidak sama terang. Karena apa? Karena perbedaan pengambilan tegangannya. Dan apabila saklarnya dimatikan, ini saklar ini saya matikan menjadi off ya. Saya matikan menjadi off. Maka semua lampu di sini akan mati. Contohnya ada di sebelah kanan ini ya. Ini saya matikan, lampunya mati. Ketika lampunya saya nyalakan ya, semua lampu ini akan menyala. Jadi satu kontrol di saklar ini. Apabila saklar ini saya nyalakan, maka nyala semua. Apabila saklar ini saya matikan, maka akan mati semua. Nah, itu kelebihan dan kelemahannya rangkaian seri. Selanjutnya ada yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Ciri-ciri rangkaian paralel yaitu lampunya itu bercabang. Contohnya ada di gambar ya. Ada
di bawah dan ada di atas. Ya, ketika tidak dalam satu aliran atau satu kabel, ini sudah pasti ini adalah rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tadi berurutan, ini lampu, tapi kalau di sini ini lampu cabang lagi dengan kabel lampu lagi. Nah, ini adalah ciri dari rangkaian paralel. Nyala lampunya sama terangnya karena pembagian arusnya merata. Yang ketiga, apabila salah satu saklarnya dimatikan, maka lampu lain yang tidak dimatikan saklarnya tetap menyala. Misal di sini. Di sini yang atas ini saya matikan. Saya pencet yang merah. Dia akan mati. Tapi yang ini tetap nyala. Mengapa? Karena dia masih bisa lewat sini. Listriknya bisa lewat sini ya. Listriknya masih bisa lewat sini. Nah, tapi kalau kita nyalakan semua ya bisa. Listriknya nanti juga lewat sini. Nah, maka dari itu rangkaian paralel ini bercabang sehingga dapat mengganti lampu. Istilahnya mau dinyalakan yang mana bisa. Misal mau dinyalakan yang bawah saja bisa, yang nyalakan di atas saja juga bisa. Itu kelebihan dari rangkaian paralel dan lampunya menyala secara merata karena pembagian arus listrik yang seimbang. Baik, selanjutnya adalah yang terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana letak serinya? Letak serinya di sini ada di sini. Ini adalah rangkaian seri, ya. Yang saya lingkari ini adalah rangkaian seri. Sedangkan yang saya beri garis ini, garis kotak ini ya, ini adalah rangkaian paralel. Nah, serinya di mana? Karena lampunya berurutan. Paralelnya di mana? Karena dia bercabang di sini dan beda arus. Apabila di sini saya matikan, dua lampu ini akan mati semua. Apabila di sini saya matikan, lampu yang pertama ini akan tetap menyala, sedangkan yang lampu kedua akan padam atau mati. Jadi paralel itu istilahnya bisa dibuat gantian. Kalau seri itu sekali mati akan mati semua. Nah, campuran itu menggabungkan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel dijadikan satu. Baik, mungkin itu penjelasan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dan dipelajari secara pelan-pelan. Baik, terima kasih. Kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.